Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devania Kavista Yuwono. Aku dari kelas 11.5 Sosiologi B. Jadi kali ini aku akan mengerjakan tugas sosiologi, yaitu The Story of My Life. Nah teman-teman, sebelum masuk ke The Story of My Life, aku mau tanya nih, kalian tahu gak sih apa itu sosiologi? Yap, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan ataupun tentang sosial. Nah, ada pun ciri-ciri sosiologi yang pertama yaitu empiris, di mana sosiologi ini ilmu yang mempelajari tentang observasi. Yang kedua yaitu teoritis, di mana ilmu sosiologi ini yang setelah kita observasi selanjutnya kita kaji ataupun kita susun. Yang ketiga yaitu kumulatif, di mana ilmu sosiologi ini tuh berkembang. Jadi ilmunya itu nggak tetap, tapi berkembang sesuai perkembangan zaman. Dan yang terakhir yaitu non-etis, di mana permasalahan dalam sosiologi ini kita tidak pandang baik ataupun buruknya, tapi titik fokusnya adalah kita menyelesaikan masalah-masalah sosial tersebut sesuai dengan perkembangannya. Nah, sekarang kita masuk ke The Story of My Life. Jadi nama aku Devania Kavista Yuwono, aku lahir pada tanggal 9 Mei 2007 dan alhamdulillah aku lahir di keluarga yang berkecukupan ataupun sederhana. Aku memiliki orang tua yang hebat, ayah yang kuat, mama yang hebat, dan juga aku memiliki 2 orang adik. Nah, dalam sosiologi ini, menurut Carlos Horton Cooley, ini adalah termasuk kelompok sosial primer karena interaksi di dalam anggotanya memiliki jangka waktu yang panjang dan keluarga adalah salah satu dari kelompok sosial primer. Nah, selanjutnya kita bakal bahas nih tentang diri aku. Nah, dalam sosiologi itu disebut dengan identitas. Apa aja sih faktor pembentuk identitas? Yang pertama adalah faktor lingkungan sosial. Gimana caranya identitas terbentuk itu dengan faktor lingkungan sosial, di mana pengaruhnya itu berasal dari teman, keluarga, ataupun lingkungan-lingkungan terdekatnya. Dan alhamdulillahnya pada diri aku memiliki lingkungan keluarga yang baik, keluarga yang support apapun yang aku lakukan selagi itu hal yang baik ataupun positif. Dan juga aku memiliki teman-teman yang juga sangat baik kepada aku, sering ngebantu aku, sering juga mendengarkan keluh kesah aku. Nah, yang kedua yaitu faktor budaya. Gimana suatu budaya mempengaruhi individu? Contohnya dari aku itu terlahir dari 2 kebudayaan yang berbeda. Yang pertama ayah aku Jogja dan mama aku Betawi. Nah, karena orang Jogja itu dominannya adalah lemah lembut, terus juga sabar, sopan, dan hal-hal baik lainnya, dan aku dominan dari ayah yaitu suku Jogja, maka aku memiliki hal-hal dari suku Jogja tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor biologis. Nah, gimana sih faktor biologis itu? Faktor biologis contohnya dari aku, ayah aku itu tinggi, terus juga mama aku itu tinggi, terus juga memiliki rambut yang lebat. Nah, maka dari itu aku juga memiliki identitas diri yaitu tinggi, memiliki rambut lebat. Terus selanjutnya faktor yang terakhir yaitu pengalaman unik. Nah, contoh dari pengalaman unik gimana sih? Nah, jadi aku sekalian ceritain nih pengalaman-pengalaman apa aja sih yang aku alamin selama dari aku lahir sampai aku sekarang ini. Jadi di umur 3 tahun itu aku sudah ikut ayah dan mama itu ke daerah Sulawesi, di mana itu adalah tempat ayah aku kerja. Di sana aku belajar mengenai berbagai budaya Sulawesi yang justru sangat berbeda banget sama budaya-budaya yang ada di Jakarta. Contohnya aja, di Sulawesi itu orang-orangnya keras dan juga beda banget sama orang-orang Jawa yang memiliki tutur kata yang lebih lembut. Tapi bukan berarti itu buruk ya. Terus juga aku belajar di sana mengenai budaya-budaya yang ada di Sulawesi. Contohnya tariannya, tarian kipas pakarenanya, terus juga tentang makanan-makanannya. Dan siapa sangka awalnya aku gak suka, tiba-tiba sekarang udah suka banget sama makanan Sulawesi. Nah, walaupun aku ngalamin culture shock pas sampai di Sulawesi karena aku ngeliat suku-sukunya yang cukup keras, tapi ternyata makanan-makanan di sana tuh enak-enak banget. Di sana ada yang namanya kapurung, terus juga soto Makassar, terus juga ada yang namanya bebek peloko.
Nah, dari bebek paleko ini mama aku tuh juga belajar mengenai cara masaknya gimana sih. Nah, kalau di Sulawesi itu atau di daerah Bugis, itu bebek palekonya itu memiliki cita rasa yang asin, gurih dan juga sangat pedas. Tapi karena aku dan sekeluarga ini dominan suku Jawa dan suka makanannya rada-rada manis, jadi bebek palekonya ini dibuat agak manis. Nah, ini termasuk dari sikap akulturasi, gimana suatu budaya, dua kebudayaan yang berbeda ini bercampur tanpa menghilangkan ciri khas dari kedua kebudayaan tersebut, kayak gitu. Nah, kalian juga harus tahu nih kebudayaan-kebudayaan apa aja sih yang ada di Bugis waktu itu. Waktu itu ada namanya suku Toraja. Aku sempat kaget juga karena di sana itu ada tradisi di mana apabila salah satu keluarganya itu sudah meninggal, mayatnya itu dipajang ataupun diawetkan sebagai bentuk untuk kayak menghormati leluhurnya. Nah, itu justru aku agak sedikit kaget dan culture shock. Cuman ternyata di situ aku juga belajar gimana caranya aku menghargai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia ini, walaupun itu nggak harus kita ikutin juga, tapi kita perlu tahu untuk dipelajarin kayak gitu. Nah, itu juga yang bisa kita pelajarin nih dari bentuk sosiologi, karena dari sosiologi itu kita belajar untuk memahami perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat tanpa harus adanya konflik, dan cara menghadapinya yaitu dengan kita toleransi ataupun menghargai perbedaan tersebut. Nah, jadi aku tinggal di Sulawesi itu dari umur 3 tahun sampai lulus SD, dan aku lanjut SMP di Jakarta. Dan balik lagi ke awal, pas aku sampai ke Jakarta juga aku ngalamin culture shock lagi, gimana perkembangan pesat yang ada di Jakarta yang gak secepat di Sulawesi. Terus juga aku ngeliat anak-anak yang lebih modern dan aku harus berusaha untuk adaptasi juga. Terus juga aku belajar kalau misalkan adanya perbedaan antara, ada sedikit kesenjangan antara saat di Sulawesi yang dominan itu pedesaan dan juga di Jakarta itu mengalami perkotaan, dimana lebih berkembang di perkotaan tentunya. Terus aku juga cukup kaget ngeliat teman-teman yang lebih ambis saat SMP, dan dari situ aku mulai insecure sama diri aku sendiri. Nah, insecure-nya gimana sih? Jadi aku ngerasa kalau misalkan aku tuh beda, padahal emang aku dari aslinya Jakarta juga. Cuman pas ngeliat anak-anak Jakarta lainnya tuh udah punya HP yang teknologinya canggih dan lain-lain, dan aku pun masih ibaratnya masih agak sedikit kurang update tentang orang-orang teknologi tersebut. Nah, pada akhirnya sempat waktu itu pas COVID-19, aku sempat insecure juga sama teman-teman aku yang memiliki talenta yang lebih, karena dari aku pribadi aku nggak bisa nari, aku juga kalau nyanyi itu fales, dan juga pokoknya aku memikirkan bahwa diri aku itu nggak punya bakat apapun yang ngebuat diri aku makin down. Dan sempat di situ aku berpikir bahwa aku cuma punya diri aku sendiri, jadi yang aku tanamin adalah aku nggak bakal minta tolong sama orang-orang, tapi aku akan ngebuat orang-orang minta tolong sama aku. Dan sebenarnya itu mindset yang nggak bagus, karena kita manusia pasti juga butuh yang namanya sosial. Dan pada akhirnya aku ngerasa diri aku gak cukup untuk fight dengan orang-orang. Tapi entah kenapa pada saat itu aku lagi demen-demennya sama BTS ataupun bisa dibilang K-pop, idol K-pop. Di situ aku belajar buat aku suka atau cinta sama diri sendiri. Terus juga aku belajar kalau misalkan setiap orang itu pasti punya kemampuannya masing-masing, dan aku lebih milih untuk jalan di kemampuan otak aku. Jadi walaupun aku misalkan aku gak bisa menari, aku gak bisa menyanyi, aku juga gak jago olahraga, tapi aku pengen ada suatu bakat dari diri aku dan aku kembangin itu dari pemikiran aku. Makanya alhamdulillah untuk sekarang ini dengan hasil-hasil belajar aku mendapatkan nilai-nilai yang cukup baik. Tapi aku juga gak mau munafik kalau misalkan banyak teman-teman aku sekarang yang juga pinter-pinter, tapi juga kita belajar dari sosiologi, yaitu disosiatif, yaitu persaingan secara sehat, dimana kita juga bersaing bersama untuk mendapatkan nilai yang baik, tapi tidak dengan cara menjatuhkan orang lain, kayak gitu teman-teman. Nah, juga aku ngerasa di SMA ini aku lebih berubah dari diri aku yang SD ataupun SMP, karena dulunya aku itu introvert, dimana tadi yang aku bilang aku punya mindset kalau misalkan aku gak butuh orang lain dan aku bisa ngandelin diri aku sendiri. Dan sekarang pun aku ngerasa mindset itu gak salah-salah banget, cuman gak usah diikutin. Tapi
menurut aku sosialisasi itu penting teman-teman. Jadi kalian harus bisa interaksi ke teman-teman kalian, ke lingkungan kalian, biar kalian juga bisa upgrade apa sih potensi-potensi yang ada di diri kalian. Nah teman-teman, dari tinggal di Sulawesi, aku juga belajar di mana di sana itu lebih menggunakan kelompok sosial solidaritas mekanik, di mana banyak banget orang-orang yang sama pekerjaannya. Kayak contohnya di sana banyak petani, di sana tuh banyak perkebunan, jadi lebih banyak orang-orang masyarakat yang mengerjakan hal yang sama kayak gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman aku yang tadi aku mulai dari lahir umur 3 tahun pindah ke Sulawesi, belajar adaptasi dengan budaya-budayanya, aku belajar banget untuk kayak memahami kebudayaan-kebudayaan yang emang beragam banget di Indonesia. Mulai dari ada yang sukunya adem-adem aja, ada yang orang-orangnya keras, ada juga orang-orang yang mungkin keras kepala dan lain-lain. Cuman gimana cara kita menyikapinya agar tidak terjadi konflik, yaitu kayak tadi, kita menghargai, kita menerima untuk belajar tentang budaya tersebut tanpa menjelekkan kebudayaan tersebut. Oke, jadi sekian tentang story of my life-nya. Dan aku punya cita-cita, semoga kedepannya aku bisa membanggakan kedua orang tua aku yang udah membesarkan aku dari kecil hingga sekarang ini, yang udah ngebiayain pendidikan aku, kebutuhan aku dengan baik. Dan semoga aku dikasih kesempatan untuk bisa ngebahagiain mama dan juga ayah. Oke teman-teman, sekian tentang pengayaan sosiologinya. Kalau misalkan ada hal baik dari cerita-cerita aku, entah itu motivasi-motivasi yang teman-teman bisa ambil, itu bisa kalian gunain dengan baik. Dan kalau misalkan ada hal-hal buruk mengenai diri aku, tolong untuk gak diikutin. Oke, sekian dari aku. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.